Acara launching proyek perubahan strategi integrasi manajemen layanan informasi Kabupaten Kepulauan Anambas, Jumat 27 September 2024 dimulai. Diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk kelancarannya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Zahrul. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, di pagi yang berbahagia ini kami tadahkan kedua tangan kami ke hadirat-Mu ya Allah, seraya memanjatkan puja dan puji syukur atas segala limpahan rahmat dan nikmat dari-Mu. Ya Allah, atas izin-Mu jua di pagi yang berbahagia ini kami dapat hadir dalam acara launching proyek perubahan Sri Siantan. Untuk itu ya Allah, kami mohon limpahan rahmat serta karunia-Mu. Kami mohon ridho dan berkah dari-Mu, agar acara launching proyek perubahan strategi integrasi manajemen layanan informasi Kabupaten Kepulauan Anambas ini dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan memenuhi standar tujuan yang telah ditetapkan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tahu sehebat apapun rencana,
sehebat apapun strategi yang akan kami buat, yang akan kami susun, tentunya tidak akan dapat mencapai tujuan dan sasaran tanpa ridho dan berkah darimu ya Allah. Ya Allah, ya Azza wa Jalla, berikanlah kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran, keikhlasan dan petunjuk untuk memastikan bahwa proyek berjalan secara efisien dan memenuhi tujuan yang telah diharapkan. Ya Allah, pada hari ini juga kami agungkan kembali asma-Mu dari hulu ke hilir. Segala keburukan yang akan menimpa kami ya Allah, mohonlah Engkau singkir. Jadikan kami orang-orang yang ahli dalam berfikir, meninggalkan sholat ibadah tiada mangkir, rajin sodakoh tidak kikir, diberikan petuah amanah tiada mungkir, diberikan kepercayaan dan kuasa tidak degil, bila dibutuhkan kami selalu hadir, bijak memimpin tidak pandir. Ya Allah yang maha bijaksana, semoga Engkau memberikan yang lebih dari apa yang kami pinta. Semoga Engkau meninggikan kami ke derajat takwa, dan semoga apa yang kami lakukan pada hari ini ya Allah di hadapan-Mu dapat bernilai ibadah jua, serta jadikan kami insan-insan yang pandai bersyukur sepanjang masa. Ya Allah ya Ghafur, jadikan kami orang-orang insan-insan yang pandai bersyukur. Jangan Engkau titipkan di hati kami penyakit kufur, karena itu akan menyiksa kami di alam kubur. Serta jadikan surga-Mu ya Allah tempat kami nantinya berkumpul. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, ampunkan segala dosa ibu bapak kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita saksikan pemutaran video singkat Sri Siantan. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dengan bangga mempersembahkan inovasi yang digagas oleh Bapak Jafrizal Eskom MA selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dengan branding Sri Siantan, Strategi Integrasi Manajemen Layanan Informasi, merupakan inovasi penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi dalam aplikasi ASIS, Anambas Single Information System. Layanan Sri Siantan memberikan kemudahan layanan bagi seluruh perangkat daerah dalam mempercepat layanan registrasi tanda tangan elektronik, permintaan Zoom meeting, live streaming, dan permintaan layanan gangguan jaringan internet, serta kemudahan pengaduan gangguan jaringan sinyal telekomunikasi oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sri Siantan tersedia dalam dua platform. Pertama, berbasis web dengan laman www.asis.id. Kedua, aplikasi mobile yang tersedia dalam laman Asispedia. Dengan adanya Sri Siantan diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh layanan perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas, serta percepatan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, yaitu digitalisasi pelayanan publik.
laporan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik selaku Project Leader kepada Bapak Jafrizal Eskom MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikat setangkai bunga pelamboyan, jadi hiasan kursi pelaminan. Selamat datang hadirin sekalian di acara launching Sri Siantan. Bapak Satpol PP namanya Zairin. Bapak orangnya datang hilang berlalu. Selamat datang para hadirin. Semoga kita semua sehat selalu. Izinkan Pak Bupati, Bapak Ibu sekalian, untuk kami melaporkan kegiatan launching strategi integrasi layanan informasi berbasis website. Nah, untuk kedepannya jangka menengah dan jangka panjang akan diintegrasikan melalui berbasis Android. Yang saya hormati, sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kepulauan Anambas. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD, terima kasih Pak. Yang saya hormati para staf ahli Bupati, yang saya hormati seluruh asisten, Pak Asisten 1, 2, dan 3, dan yang saya hormati kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas atau yang mewakili, yang saya hormati seluruh kepala bagian, yang saya hormati Pak Camat yang hadir, dan yang saya hormati Pak Lurah, Lurah Siantan, Lurah Letung yang hadir atau mewakili, dan yang saya hormati seluruh Kasubag Umpat, Kasubag Kepegawaian yang dalam hal ini selaku piasi dalam penerimaan layanan Sri Siantan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berserta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Bupati dan seluruh hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan terkait pelaksanaan kegiatan. Pertama, kegiatan launching ini merupakan rangkaian kegiatan dari pelaksanaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 18 di Pusdiklat Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Aksi perubahan disusun berdasarkan masalah yang dihadapi oleh organisasi perangkat daerah dan solusi yang akan dilaksanakan, sehingga output dari aksi perubahan kinerja organisasi ini akan melaksanakan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, atau aksi perubahan ini dapat dipastikan keberlanjutan pelaksananya. Yang kedua, output dari inovasi pengembangan Anambas Single Information System atau asisanambascup.go.id yang kami branding Sri Siantan. Sri Siantan diambil dari pelabuhan Sri Siantan yang mengingatkan arus barang, arus orang, aktivitas sehari-hari, sehingga branding Sri Siantan yang kami tuangkan dalam proper ini. Selanjutnya, mempermudah kebutuhan layanan. Pertama, permintaan penanganan gangguan jaringan internet perkantoran, rumah sakit, sekolah, puskesmas, dan kantor desa. Yang kedua, pengajuan layanan sinyal 4G operator dengan bekerjasama dengan operator terkait. Terus yang ketiga, untuk mempermudah registrasi tanda tangan elektronik. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum mendapatkan registrasi tanda tangan elektronik,
akan kita mempermudah melalui Sri Siantan yang sebelumnya mungkin butuh waktu 2-3 hari, mudah-mudahan dengan berjalannya aplikasi ini membutuhkan waktu 2-3 jam. Yang berikutnya pendatangan email resmi @anambascap.go.id. Nah, ini penting sekali karena setiap OPD maupun pegawai harus wajib mempunyai email resmi anambascap.go.id. Yang berikutnya permintaan layanan live streaming kegiatan OPD, terus permintaan layanan Zoom meeting, dan yang terakhir mengintegrasikan layanan yang ada di OPD dalam satu aplikasi. Jadi satu aplikasi ASIS anambascap.go.id bagi Bapak Ibu yang mempunyai aplikasi, yang membangun aplikasi, wajib disatukan di dalam aplikasi ASIS, supaya aplikasi ini satu aplikasi atau super app yang nantinya terintegrasi di ASIS maupun Sri Siantan. Perlu kami laporkan dasar penyusunan aksi perubahan kinerja organisasi ini adalah pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2018 tentang SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dalam keterpaduan layanan digital nasional. Terus yang berikutnya, Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2021 tentang aplikasi pemerintah daerah Anambas Single Information System. Terus Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 61 Tahun 2021 tentang kedudukan dan organisasi perangkat daerah. Terakhir, Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 641 Tahun 2004 tentang aplikasi sistem integrasi manajemen layanan informasi berbasis website Sri Siantan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Terus yang keempat, pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi ini mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, tujuan jangka pendek, pembentukan tim efektif, penyusunan proses bisnis, FGD, penyusunan surat keputusan, penyusunan SOP, sosialisasi Sri Siantan baik melalui podcast maupun melalui website maupun akun media sosial di Diskominfo maupun YouTube Pemda. Pembangunan 1 titik free wifi yang dilakukan di Taman Bermadah dan seterusnya melakukan monitoring dan evaluasi. Tujuan jangka menengah menyempurnakan layanan Sri Siantan, perancangan penyusunan anggaran untuk pengembangan layanan berbasis Android. Tujuan jangka panjang, peningkatan kualitas layanan Sri Siantan versi Android, peningkatan jumlah integrasi layanan ke dalam Sri Siantan dan pedoman peraturan Bupati. Nah, untuk jangka pendek dan jangka panjang akan kita lakukan sampai ke kecamatan. Yang kelima, dengan adanya Sri Siantan ini diharapkan mampu menjadi salah satu upaya dalam percepatan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Terus mengintegrasikan layanan digital di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Sri Siantan. Kemudahan akses layanan digital, mempersingkat waktu pelayanan. Yang keenam, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dan mensupport aksi perubahan kerja organisasi ini terlaksana. Di antaranya, terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah mendukung, mensupport sehingga proper ini berjalan dengan sebaiknya dan alhamdulillah mudah-mudahan sukses sampai paparan di Pusdiklat. Terus Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten 2, tim kerja efektif, seluruh staf Diskominfo Kabupaten Kepulauan Anambas dan seluruh dukungan Kepala OPD dalam proyek perubahan. Terakhir, saya mohon kesediaan dan berkenan Bapak Bupati Kepulauan Anambas untuk dapat meresmikan meluncurkan launching strategi integrasi manajemen layanan informasi berbasis website atau Sri Siantan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Semoga apa yang sudah direncanakan akan bermanfaat dan berguna bagi Kabupaten Kepulauan Anambas serta menuju kabupaten yang siap bertransformasi digitalisasi pelayanan publik. Kepulauan Anambas aman dan nyaman untuk menggapai asa dan keyakinan. Sri Siantan hadir dalam genggaman membuka jalan menjawab tantangan. Berbaju kurung si anak dara, sanggul berias kembang melati. Kalau tersilap tutur bicara, mohon maaf sepenuh hati. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dimohon kepada Kepala Kadis Kominfo untuk tetap di tempat. Selanjutnya, launching Sri Siantan yang ditandai dengan penekanan tombol layar touchscreen oleh Bupati Kepulauan Anambas. Dimohon kepada Bupati Kepulauan Anambas untuk mengambil tempat dan didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Kepala Dinas Kominfo. Kami persilakan. Baik, Bapak, launching ini kita hitung mundur mulai dari 10, 9, 8, mulai. Selamat datang pada proyek perubahan oleh Bapak Jafrizal Eskom MA dengan branding Sri Siantan. Strategi Integrasi Manajemen Layanan Informasi Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan penandatanganan komitmen bersama dan berita acara yang diawali oleh Kadis Kominfo, dilanjutkan dengan Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan diakhiri oleh Bupati Kepulauan Anambas. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kepada Bapak Bupati untuk tetap di tempat, dan kepada asisten dan Kadis Kominfo kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita dengarkan sambutan Bupati Kepulauan Anambas. Kepada yang terhormat Bapak Haji Abdul Haris SH MH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua sementara atau yang diwakilkan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas,
Yang saya hormati para staf ahli bupati, para asisten di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas, dan yang saya hormati kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Katanya ada dari Telekom ada? Tak hadir. Yang saya hormati para kabak dan yang saya hormati para camat dan ada sekwan. Mana sekwan? Dan para insan pers, para kasubag umpek setara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan seluruh hadirin para undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini, pagi yang berbahagia ini, kita dapat bersama-sama berkumpul dalam rangka lonceng proyek perubahan strategi integrasi manajemen layanan informasi Kabupaten Kepulauan Anambas yang di-branding dengan sebutan Sri Siantan. Selanjutnya, mari kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di era digital 4.0 saat ini, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghadirkan layanan publik yang efektif, efisien, dan transparansi. Inovasi sistem digital bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan dan strategis yang dijalankan demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui peluncuran Sri Siantan ini diharapkan dapat mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan aksesibilitas layanan prima pemerintah kepada masyarakat. Sri Siantan merupakan pengembangan dari Anambas Single Informasi System atau lebih dikenal dengan nama ASIS. Sistem ini diintegrasikan untuk mengoptimalisasikan fungsi dan manfaat ASIS sebagai platform induk atau utama. Selain itu, dalam rangka mewujudkan good government, inovasi ini merupakan langkah penting dalam transformasi digital yang terus didorong di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Permen RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Perpres 95 Tahun 2018 tentang SBB, dan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Sistem pemerintahan dapat berjalan baik dengan menerapkan 5 pilar pelayanan publik prima. Pertama, produk atau produk apa yang dihasilkan dari layanan publik. Kedua, polisi atau kebijakan yang mendukung atau menguraikan layanan tersebut. Ketiga, people atau sumber daya manusia atau SDM, manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk memetakan kebutuhan setiap instansi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan melakukan reward dan punishment untuk menjaga kinerja tetap stabil. Keempat, infrastruktur atau ketersediaan surplus atau fasilitas pendukung yang memadai dan ramah terhadap kaum difabel serta kelompok rentan. Kelima, inovasi atau inovasi hal-hal yang baru diciptakan atau hasil pengembangan yang mendatangkan manfaat besar bagi pengguna dan penyelenggara layanan publik
berkualitas. Jadi Bapak Ibu, ya, ada 5 hal sebenarnya salah satu kunci pelayanan kita sebagai pemerintah kepada masyarakat. Apabila kelima ini optimal dan sesuai standarisasi yang kita lakukan kepada masyarakat, saya yakin masyarakat merasakan puas dan merasa terlayani. Apalagi hari ini kita dituntut di samping secara administrasi manual dan juga secara elektronik. Maka oleh karena itu sumber daya adalah salah satu faktor pendorong supaya kita tidak ketinggalan terhadap modernisasi yang menggunakan elektronik pada hari ini. Ini dituntut ini Bapak Ibu. Dan juga saya kira untuk Kepulauan Anambas yang mengambil kesempatan dan peluang, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Saya juga sudah membuka ruang kepada Bapak Ibu semuanya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Itu tergantung kepada Bapak Ibu secara pribadi, apakah memanfaatkan kesempatan ini atau mengabaikan kesempatan itu. Karena kesempatan itu tidak mungkin bisa berulang 2-3 kali. Ke depan kita belum tahu ada kesempatan seperti yang hari ini saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Belum tentu. Ya. Tapi bagi yang tidak memanfaatkan itu, ya mungkin dia akan menyesal. Oh, kenapa saya kemarin tidak mengambil kesempatan yang sudah diberikan? Ya, yang nama penyesalan itu pasti nyesalnya pada di kemudian hari. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu harapan dari proyek perubahan Sri Siantan ini tidak hanya untuk memenuhi syarat kelulusan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, melainkan keseriusan dan wujud nyata dari kepala perangkat daerah pada pelaksanaan reformasi birokrasi dalam inovasi pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas, serta mendukung Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas 2005-2025 dan RPJMD 2021-2026, yakni Kepulauan Anambas sebagai kabupaten maritim terdepan yang berdaya saing, maju, dan berakhlakul karimah. Jadi itu Bapak Ibu, kalau kita sudah paham dan sangat memahami secara detail apa yang dimaksudkan pada sistem dan juga standarisasi itu, ya pasti pekerjaan kita akan berjalan dengan baik dan sebaik-baiknya. Dan saya selalu sampaikan bahwasanya kita berupayalah untuk memberikan yang terbaik, pelayanan maupun hal yang lain yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat sepanjang tidak melanggar aturan. Tapi kalau sudah dipagari secara baku oleh undang-undang, maka kita tidak mungkin menabrak atau melanggar. Tapi sepanjang itu masih bisa diupayakan, diusahakan, maka itu adalah salah satu bentuk pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi ini saya kira yang perlu juga didalami dan dihayati. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berdasarkan surat nomor 2831-4-PDP.07.1 Jakarta 31 Mei 2024, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia perihal pemanggilan peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-17 tahun 2024 di Kementerian Komunikasi dan Informatika atas nama Jeprizal Eskom MA selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas. Saya apresiasi atas kerja Diskompotik dalam pengembangan dan penyempurnaan proyek perubahan Sri Siantan ini. Jika tanpa integritas dan kolaborasi dari berbagai pihak, keberhasilan tentu tidak dapat
raih dengan baik. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan bahwa peluncuran ini bukanlah akhir melainkan awal dari perjalanan komitmen bersama dalam menciptakan inovasi yang berkelanjutan kepada seluruh pengguna sistem ini di Kabupaten Kepulauan Anambas. Jadi saya kira bagi Bapak Ibu yang mendapatkan kesempatan diklat kepemimpinan ini, semua karya proyek perubahannya yang menyangkut dengan sistem kerja pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, saya sarankan untuk bisa ya minimal diperbutkan. Kalau bisa itu sampai ke tingkat peraturan daerah, supaya ini bisa menjadi acuan kapanpun dan siapapun, dan juga bisa menjadi referensi oleh kabupaten kota lain di Indonesia ini. Dan itu akan menjadi suatu karya yang Bapak Ibu hasilkan, apapun bentuknya dan macam manapun cara menghasilkan dan mewujudkannya. Terlepas dari itu semua, tapi setidak-tidaknya dia sudah menjadi suatu referensi yang bisa kita pedomani, yang baik diambil untuk kita jadikan contoh atau toladani dalam kita melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Ya, mungkin dari Kominfo kemarin itu yang ikut diklat mana lagi? Ya, dari apa? Ya, PMD. Kalau PMD mungkin persoalan desa, gitu kan. Mana lagi tuh? Banyak kalau saya, ya, dari dinas pendidikan itu diperdakan kalau bisa. Ini Pak Dewan ada. Tinggal nanti usulan dari pemerintah. Perda itu kan ada dua jalur, dari pemerintah dan juga ada inisiatif DPRD. Kalau ini kan kita yang mengusulkan dari pemerintah, tapi dia adalah isinya, tujuannya ada untuk bagaimana mempertingkatkan cara kinerja pemerintah daerah bekerja sesuai dengan organisasinya. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karenanya perlu partisipasi aktif dalam menjalankan sistem ini, dimulai dari jangka pendek maupun menengah dan jangka panjang, sehingga nantinya dapat mendongkrak capaian penilaian evaluasi SPBI yang indeks pelayanan publik. Semoga inovasi ini membawa manfaat besar dan menjadi langkah maju dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas. Jadi saya kira ini nanti karena sifatnya juga beda mungkin dari yang organisasi lain, karena ini nanti akan mengintegrasikan, mungkin bisa juga sampai ke desa, ya Pak Jepri, ya sampai ke desa. Apalagi desa sekarang sudah kita canangkan Sekurides itu, ya, keuangan. Tinggal nanti mungkin kita perkuatkan sinyalnya. Memang semua ini juga tidak terlepas dari perangkat-perangkat kerasnya, perangkat lunaknya. Tidak bisa juga dari sisi administrasi. Tapi kalau perangkat-perangkat pendukungnya juga tidak berfungsi, dia juga tidak akan berguna, gitu. Pasti juga akan menjadi hambatan. Jadi oleh karena itu memang harus sejalan semua. Untuk menjadi dia sejalan semua memang perlu perhatian kita semuanya. Baik, mari kita sama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching proyek perubahan strategi integrasi manajemen layanan informasi Kabupaten Kepulauan Anambas yang disingkat dengan sebutan Sri Siantan secara resmi saya nyatakan diluncurkan. Terima kasih. Semoga apa yang hari ini kita lakukan dan kita buat mudah-mudahan menjadi amal jariah, dan kita yang hadir juga insya Allah akan mendapatkannya. Dan ini mudah-mudahan manfaat bagi masyarakat khususnya dan juga bagi pemerintah daerah. Mie bernama mie terempak
adanya di kedai loka. Sekarang Sri Siantan sudah ada untuk memudahkan kita semua. Mana Pak Maskur? Pak Maskur tak ada. Nak nanya apa kabar loka itu kan? InsyaAllah. Mana tak ada ya? Lagi di luar. Oh, jadi bagaimana cerita? Ini ada sekretarisnya. Ya, katanya mau dimutijaskan ya. Nah, mudah-mudahan cepat dimutijaskan. Minimal letak batu pertama supaya ada tanda bahwa loka itu akan dibangun gitu. Tapi kalau hanya baleho saya aja di situ, saya suruh Pak Masko turun aja lah baleho itu. Bikin apa kata orang kita, bikin asa-asa aja. Baleho terpampang di situ kan, loka enggak gitu-gitu juga, itu sudah semakin parah itu. Kenapa saya teringat loka? Karena ada pantun di sini loka. Makanya kalau bikin pantun hati-hati Pak Ajib. Ya. Hati-hati bikin pantun. Jadi kalau kira yang ada sensitif jangan buatkan. Pasti saya teringat. Ikan ketipas jangan dimakan karena termasuk ikan konservasi. Selamat atas peluncuran layanan Sri Siantan. Semoga konsisten dan selalu berinovasi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai pekerja, sebagai pegawai yang abadi, yang cerdas, yang mumpuni, memang kita harus berinovasi. Apapun bentuk, secara pribadi maupun secara organisasi, inovasi itu adalah salah satu faktor untuk menandai bahwa kita itu bekerja yang mumpuni. Kita bekerja sambil berpikir, kita bekerja sambil berinovasi. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya yang masih banyak peluang untuk meningkatkan prestasi, ya olah dan edukasilah daya pikir, ya, daya ide, dan lain sebagainya untuk kita bisa mewujudkan suatu inovasi di bidang pekerjaan kita terhadap pelayanan masyarakat. Kita ini Bapak Ibu tidak ada pilihan. Tujuan akhir itu melayani masyarakat. Apapun bentuk tujuan hasil dari pekerjaan kita, akhirnya tetap ada pada tujuan melayani masyarakat. Apapun bentuknya. Ya. Di PU misalkan, secara masyarakat datang sama dia, saya kira hitung-hitung orang yang datang paling minta proyek. Ada PU, PU ada, Demam. Ini Pak Asisten PU nih kadang-kadang kalau ada acara-acara seperti ini, jangankan kepala dinasnya, sekretaris tidak ada, kabit tidak ada. Sekira dia mau bikin kabupaten sendiri kayaknya. Jadi dia ngurus sendiri, suka-suka dia sendiri. Kalau ada undang-undang kayak gini kan datang. Kan nampak kebersamaan kita, kekompakan kita, walaupun kita hanya mendengar. Ini kadang-kadang tak datang. Sibuk apa betul, tak bisa ditinggalkan. Jadi itu ya, mumpung masih ada waktu, upayakan bagaimana kita membuat ide, memberdayakan pikiran kita terhadap pekerjaan yang akhirnya tetap pada posisi pelayanan. Dinas sosial memang tidak ada. Kalau dinas sosial masih nampak juga lah kalau ada orang sakit jiwa datang lapor ya, minta dibawa ke rumah sakit jiwa. Yang tidak ada kesentuhan sama masyarakat, misalkan apa? Perbatasan. Mana perbatasan? Tak ada juga. Ya, kalaupun DL kan ada sekretaris dia. Masa? Calon pengganti. Ya, kalau kepala dinasnya pergi, sekretarisnya tak ada berhalangan, kan ada kabitnya.
Jangan sampai tidak sama sekali gitu. Jadi boleh juga nanti Pak Asisten, kalau dia bikin acara, kita tak usah pergi semua gitu. Biar dia sendiri saja sama anggota dia gitu. Ya tak boleh kayak gitu. Nah, perbatasan. Kalau kita lihat apa? Tapi tetap hilirnya ke pelayanan. Jadi makanya tujukan setiap ide dan inovasi itu mana arahnya. Apakah dia sudah kepada tujuan pelayanan masyarakat atau belum? Itu sebenarnya yang dituntut hari ini Bapak Ibu. Langsung ataupun tidak langsung, suka ataupun tidak suka. Itu sebenarnya hajat daripada pemerintah itu. Cuma kadang-kadang orang tidak memaknai sejauh itu. Hanya kadang-kadang pemerintah ya menyelenggarakan kepemerintahan. Tapi hakikatnya adalah melayani masyarakat. Itulah secara batinnya tentang kita diberikan amanah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat Pak Jepri. Semoga ini berguna ya, bagi pemerintah dan juga untuk melayani masyarakat lebih baik lagi ke depannya dengan adanya sistem ini. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semuanya dan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami persilakan kepada fotografer dan awak media untuk mengabadikan. Baik, terima kasih. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dan tamu undangan, kami persilakan untuk menikmati kue yang telah disediakan.